Bang, katanya di bulan April ini Hoka ngeluarin sepatu baru ya bang. Habis launching sepatu baru tuh bang. Bang bahas lah bang, mau tahu kita bang. Ayolah bang, bang tolonglah bang. Bacot. Sedikit cerita, selama gue kurang lebih 5 tahun lari, gue tuh belum pernah punya sepatu lari dari Hoka. Kenapa tuh bang? Bang, kenapa tuh? Mungkin sebenarnya bukan karena Hokanya sih, tapi karena mungkin gue kurang referensi juga ya. Karena yang gue tahu ya brand-brand itu aja, termasuk yang di brand lokal. Sampai akhirnya Mama Labu, dia itu pertama kali nyobain Hoka Mach 6, dan itu enak banget menurut dia. Dan hari ini gue berkesempatan buat nyobain Hoka terbaru, yaitu adalah Hoka Clifton 10. Ini adalah sepatu lari Hoka pertama gue. To be honest, gue nggak tahu sih, gue no idea banget sama Hoka. Dari looknya, dari dusnya ini, mungkin bukan pembahasannya penting, tapi gak tahu gue suka banget sama look dari dusnya yang bentuknya juga nggak persegi panjang banget, lalu simple, warna biru dominasi, terus ada tulisan Hoka. Di sini juga ada Hoka, semua Hoka. Ya, di sini gue tentu akan nge-review pendapat gue pribadi dan yang pasti udah gue pakai. Jadi sebelumnya, hari ini hari Sabtu tanggal 19 April 2025, tadi pagi gue dan Mama Labu abis ikut acara social run dari Hoka Indonesia, dimana kita sama-sama nyobain sepatu terbaru dari Hoka ini, Hoka Clifton 10, lari sekitar kurang lebih 6 kilo di sekitar Pondok Indah. Di sana kita juga berkenalan dengan beberapa teman-teman dari Hoka Run Club, lalu juga ada beberapa komunitas lainnya juga yang datang. Kita sama-sama nyobain Clifton 10, lalu juga lanjut dengan ngopi bareng, breakfast bareng by Paul di PIM 3. Acara tersebut, selain kita lari, kita juga ada sharing session dari para expert yang di-provide oleh Hoka Indonesia. Di sana kita bisa tanya jawab seputar dengan sepatu ada di Hoka, untuk race, untuk easy run, untuk mungkin latihan speed. Sharing sessionnya seru banget. Buat gue yang mungkin masih no idea dengan Hoka, jadi banyak banget sih dapat insight dari mereka. Thank you. Anyway, sebelum kita bahas lebih lanjut tentang sepatu lari terbaru dari Hoka, siapin kopi kamu, siapin cemilan kamu, karena di sini gue juga udah siapin cemilan dari brand lokal, yaitu T-Bites. Ada 3 varian di sini. Jadi T-Bites ini adalah snack sehat dan enak. Snack ini dibuat dari tempe yang tinggi protein dan biji-bijian kaya serat. Dan iklan lah, langsung aja bang ke pembahasan sepatu bang. Yakobus, ntar dulu ya. Karena gue punya mimpi ketika nanti lari way sudah besar, amin, bismillah, kita bisa support teman-teman UMKM atau brand lokal yang mungkin baru merintis. Kita promosikan di sela-sela konten dari Lariway Digital Media. So, doain kita biar Lariway Digital Media bisa terus tumbuh dan bermanfaat bagi banyak orang. Ya, serius banget lu bang. Nah, lalu singkat, gue cobain sepatu ini 6 kiloan dengan pace average kalau nggak salah sekitar 6-7:30. Mau tahu review dari gue pribadi? Langsung aja kita bahas dulu dari desainnya. Di sini gue ada 2 dus Hoka Clifton 10, yang saat ini punya Mama Labu, yang satu punya gue. Mungkin akan gue coba buka dulu satu-satu, kita lihat sepatunya. Ini adalah punya gue yang warna putih dan warna orange, dapat tali sepatu juga warna ungu, jadi mungkin kalau di mix up gini juga bakal lucu banget. Kira-kira kayak gini. Untuk yang punya Mama Labu, ini warnanya warna apa ya, warna hijau mint kayak gini. Hoka tuh selalu punya warna-warna signature gitu, jadi kayak desain Hoka tuh selalu berani main warna. Jujur gue sih suka ya. Di sini ada warna didominasi oleh warna putih, dan lalu juga ada warna orange, tulisan Hoka di sini.
Menurut gue sih simple ya. Kalau yang punya Mama Labu ini warnanya lebih kalem, warna hijau apa sih, pastel gini, hijau mint, terus di bawahnya dominasi warna putih, dan atasnya di lehernya sini juga ini warna hitam. Jadi ketika kita pakai kaos kaki hitam tuh keren banget. Dan waktu kita juga kunjungan ke store yang ada di Pondok Indah Mall 3, banyak banget sih colorway dari Hoka Clifton 10 ini, dan gue yakin dari variasi warna itu lu pasti suka deh dan bingung mau beli yang mana. Dan sekarang kita ada di store Hoka di Pondok Indah Mall 3. Ini kita bakal ngeliat Clifton 10 by Hoka karena ini baru aja launching hari ini. Let's go. Oke, jadi Hoka Clifton 10 itu ada yang seri yang white sama yang normal. Jadi ini dua-duanya bisa jadi opsi buat kamu untuk pilih sepatu mana yang lebih cocok buat kamu. Jadi untuk teman-teman yang kakinya lebar juga diakomodir gitu dengan lebih spesifik. Jadi mereka ada ukuran-ukuran tertentu padahal satu jenis gitu ya. Ada nggak sih brand lain yang kayak gitu? Belum tahu ya. Tapi yang gue tahu sih Hoka udah seperti itu. Jadi good job Hoka. Kalau untuk feel-nya waktu gue lari easy run tadi pagi di Sosiaran, gue bisa bilang kaki gue lega banget. Karena mungkin memang Hoka ini juga mempertimbangkan kaki-kaki pelari yang white. Jadi gue nggak merasa kaki gue tuh dicengkram dengan sangat sesak, dan depannya itu juga masih plong. Size-nya real size gue di 43/3 atau 27,5 cm. Selain lega, ya sole-nya udah pasti empuk banget sih. Dan yang bikin dia punya nilai plus adalah satu, dan Mama Labu juga setuju akan hal itu, dan itu divalidasi oleh expert dari pihak Hoka saat sharing session. Sepatu ini super stabil sih. Jadi maksudnya stabil itu gimana? Jadi maksudnya ketika kita lari pakai sepatu ini, kaki kita itu nggak goyang-goyang gini loh, nggak goyang-goyang. Tapi kaki kita itu firm gitu, stabil. Sebenarnya ada sepatu lari, dan gue punya sepatu lari yang dia itu kurang stabil. Tapi biasanya karena ada trade-off antara stabil sebuah sepatu dengan tingkat keempukan sepatunya, cushionnya. Nah kalau di sini menurut gua cushionnya ini terbilang empuk setara dengan stabilnya si sepatu. Jadi sepatu ini menurut gua sih paling tepat banget buat dipakai easy run atau mungkin sekitar recovery run juga bisa. Dan yang paling penting adalah gue bisa sangat merekomendasikan sepatu Hoka Clifton 10 ini buat kamu yang mungkin baru mulai belajar lari, terus bingung nyari sepatu apa, dan budgetmu mungkin juga budgetnya ada. Ya Hoka Clifton 10 ini bisa banget sih jadi pilihan kamu, dan gue bisa yakini lu nggak bakal nyesel sih. Berdasarkan pengalaman pribadi gue sendiri juga, teman-teman yang baru mulai lari biasanya no idea tentang kaki wide, kaki flat, dan segala macem. Dan biasanya keputusan untuk membeli sebuah sepatu lari adalah rekomendasi temennya. Brand yang bagus apa sih? Sepatu lari yang bagus apa sih buat pemula? Yang budgetnya sekian-sekian. Permasalahannya adalah ketika direkomendasikan oleh teman kita, ya itu yang cocok buat dia. That's why dia bilang sepatu yang bagus buat dia adalah brand tertentu. Tapi permasalahan adalah belum tentu cocok dengan bentuk kaki kita. Ya bisa jadi kaki kita wide, kaki dia narrow, ya nggak akan ketemu gitu. Yang gue selalu bilang ketika kamu baru mulai belajar lari dan memutuskan untuk membeli sepatu lari yang proper, cobain sih satu-satu. Dan untuk kaki kamu yang mungkin merasa kakinya wide, Hoka Clifton 10 ini bisa jadi rekomendasi buat kamu sih. Cobain deh. Store-nya banyak di mana-mana, ada fit scanner juga, ada kaki. Nanti kakimu bisa dilihat, dianalisa bentuk kakimu itu seperti apa, dan rekomendasi sepatu lari Hoka yang cocok dengan bentuk kaki kamu itu apa, itu bisa. Jadi cobain deh. Lalu juga ada treadmill di sana, dan kamu bisa langsung cobain pakai lari, easy pelan-pelan aja. Kalau kamu ngerasa dan tertarik sama Hoka Clifton 10, ini harganya ada di kisaran 2.799.000. Mahal banget bang, sepatunya 2,8 juta. Oke, jadi kesimpulannya dari sepatu Hoka Clifton 10 ini menurut gue adalah
desainnya unik dengan warna-warna yang Hoka banget. Terus dia sangat nyaman, apalagi untuk kamu yang baru mulai belajar lari nyari sepatu yang empuk dan nyaman, menghindari potensi cedera, karena dia tumit kita tuh nyaman banget ketika landing, lalu juga underfoot transition itu jadi lebih mulus. Di bagian depannya ini ada improvement di Clifton 10 ini jadi lebih nyaman. Ada perubahan di midsole-nya di mana bikin sepatu ini jadi lebih stabil, dan sekarang ada double lace lock yang bikin sepatu ini makin nyaman untuk dipasang dan dilepas. Oke, jadi itu dia pembahasan gua, pembahasan yang sangat singkat, pembahasan yang tentu gue selalu menggunakan bahasa yang sederhana. Gue nggak akan bicara tentang specs yang drop segala macem, karena itu bisa lo baca di internet. Jadi ini gue lebih ke testimoni setelah pemakaian Hoka Clifton 10. So, dengan harga 2.799.000 untuk sepatu yang luar biasa empuk dan juga stabil, ingat stabil, itu membantu kamu mungkin yang baru mulai belajar lari untuk menghindari potensi cedera. Apakah sepatu ini worth it? Gue sih sangat merekomendasikan as long as ada budgetnya. Buat kamu yang penasaran pengen nyobain Hoka Clifton 10, langsung aja datang ke Offstore Hoka Indonesia yang ada di kotamu. Lu mah bang, sepatu lari reviewnya bagus mulu, bagus-bagus doang. Lu nggak ada sepatu yang jelek gitu yang biar orang nggak beli. Jadi gini Ramli, menurut gua sepatu lari itu pada dasarnya semuanya bagus. Seperti yang gua bilang berulang, sepatu lari yang bagus adalah sepatu lari yang cocok dengan bentuk kakimu. Jadi itulah kenapa harus selalu cobain sepatunya di toko. Sepatu lari yang mungkin lu bilang jelek, ya itu karena mungkin bentuk sepatunya atau spesifikasi sepatunya nggak cocok sama bentuk kaki atau mungkin kebutuhan kamu. Jadi bisa ketika kamu pakai ternyata sizingnya nggak cocok, akhirnya bikin kaki lecet. Ya jangan juga, carilah sepatu yang emang cocok sama bentuk kakimu, emang sesuai kebutuhan kamu nyari yang empuk, ya carilah yang cushionnya bagus dan stabil. Oke, jadi itu aja review sederhana gua tentang Hoka Clifton 10 atau sepatu terbaru dari Hoka. Seperti biasa, terima kasih yang udah nonton video ini sampai habis. Yang nggak skip videonya, monggo di like kalau kamu emang merasa video ini insightful atau at least menghibur kamu. Dan semisal kamu merasa video ini masih kurang dan butuh banyak banget improvement, di dislike juga nggak apa-apa, silahkan. Support Lariway Digital Media dengan cara subscribe, like, dan share. Jangan lupa tulis komen kamu tentang sepatu Hoka. Kira-kira sepatu Hoka yang mana sih yang cocok buat gue? Karena gue memang no idea dengan sepatu Hoka, dan ini sepatu Hoka pertama gue. Tulis di kolom komentar. Jangan lupa follow Instagram account Lariway Digital Media juga di lariway.id. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye. Kalau sepatu Hoka tuh yang carbon plate-nya apa sih? Oh, ada beberapa ya.